Pembacaan Alkitab kita terdapat dalam Yesaya 55 ayat 1 hingga ayat yang ke-13. Lembaga Alkitab memberi judul Seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah. Terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Oleh karena Tuhan Allahmu dan karena yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihinya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur, dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sungguh, kamu akan berangkat dengan sukacita, dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecumbung akan tumbuh pohon murat. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyhuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Shalom. Tema perenungan kita di hari ini adalah anugerah keselamatan disediakan Allah. Umat yang tidak lagi setia adalah umat yang telah melupakan kasih setia Allah dan melakukan kejahatan kepada Allah. Dalam kondisi seperti itu, Allah menghampiri umat dengan menyediakan kasih karunia-Nya. Ia memberikan kesempatan bagi mereka yang berdosa. Dosa selalu hadir dalam kehidupan umat manusia. Dosa dapat dilakukan oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Firman Tuhan menyatakan, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Karena itu, pertanyaan paling penting yang patut kita renungkan saat ini adalah bagaimana kita bisa bertahan dari godaan dan pengaruh dosa, supaya anugerah Tuhan menjadi sungguh-sungguh berarti dalam kehidupan kita. Hal ini yang terjadi pada umat Yehuda, yang telah berlaku jahat, tetapi kasih karunia Allah yang menyelamatkan masih disediakan bagi mereka. Mengapa demikian? Karena Allah menghendaki keselamatan bagi umatnya. Itulah sebabnya Yesaya 55 ayat 1 hingga 13 ini menjelaskan bahwa yang pertama, Allah menawarkan keselamatan bagi umatnya. Bangsa Yehuda yang telah melakukan kejahatan, ketidakadilan, dan ketidakbenaran dalam segala perbuatan mereka terhadap sesama, terlebih kepada Tuhan, membuat mereka harus mengalami penghukuman. Namun, Allah memberikan mereka kesempatan untuk bertobat dari dosa-dosa yang mereka lakukan dengan menawarkan kasih karunia-Nya melalui kelepasan dan keselamatan yang akan dinikmati sebagai upaya pemulihan total atas keadaan mereka setelah penghukuman yang dijalani. Dan anugerah keselamatan ini disediakan Allah secara cuma-cuma atau gratis tanpa harus membayar. Firman-Nya, ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah. Terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Juga anggur dan susu tanpa bayaran.
Demikian ungkapan Nabi Yesaya yang memanggil atas nama Tuhan, agar Yehuda dapat menerima tawaran keselamatan yang terbuka untuk mereka dan menikmati persekutuan dengan Allah dan iman yang sungguh-sungguh serta hidup dalam kebenarannya. Pengalaman hidup mereka seharusnya menjadi pelajaran berharga bahwa hidup yang terarah ke tujuan yang salah, yaitu mencari keselamatan dan kebahagiaan yang berasal dari dunia, adalah sebuah kesia-siaan dan kebodohan. Seperti kata firman, mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Ini adalah ungkapan yang menegaskan untuk tidak menyia-nyiakan kasih karunia Allah. Sesungguhnya, anugerah ini merupakan karya Allah yang besar bagi Yehuda, bahkan umat manusia yang harusnya dimurkai dan binasa karena kejahatan yang dilakukan. Tetapi kesempatan diberikan oleh Allah bahkan sampai sekarang. Namun, keselamatan secara cuma-cuma atau gratis yang terus diteruskan itu, realitanya banyak yang menuapnya. Berbeda dengan tawaran yang dunia berikan seperti kekayaan, jabatan, dan uang, cenderung kita cepat menerimanya. Padahal, hal-hal itu hanya untuk kesenangan sementara di dunia ini. Manusia cenderung lebih memilih untuk memeluk dunia daripada meresponi panggilan keselamatan. Allah mengasihi Yehuda, Allah mengasihi umatnya, dan Allah mengasihi kita semua. Ia tidak menginginkan manusia yang diciptakannya, terlebih kita umatnya, berakhir dengan kehancuran. Yang kedua, Allah menjanjikan berkat keselamatan bagi umatnya. Dalam kitab suci, menegaskan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan selain di dalam nama Yesus. Karena itu, jika kita ingin menikmati hidup, maka harus menerima tawaran keselamatan Tuhan. Sebab ada firman Tuhan berkata, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Beersheba, sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan dan Betel akan lenyap. Jaminan pengampunan, damai sejahtera, sukacita, dan sorak-sorai adalah dari Allah dalam janjinya bagi siapa saja yang meresponi anugerahnya. Inilah janji yang tidak akan diingkari Allah, sebab firman-Nya selalu ditepati. Jemaat yang diberkati Tuhan, inilah yang harus dilakukan dalam kehidupan umat Allah, yaitu Yehuda, termasuk kita juga yang hidup pada masa sekarang. Kita diingatkan agar tidak mengeraskan hati, sebaliknya kita diperintahkan untuk setia mendengar panggilan Tuhan, mencodongkan telinga untuk mendengar firman-Nya, dan datang kepadanya dalam gaya hidup umat perjanjian yang setia, supaya anugerah Tuhan benar-benar berarti dan ternikmati dalam kehidupan kita. Dalam prosesnya, kita akan mengalami perubahan dalam diri untuk semakin mengarahkan hidup kepada Tuhan dan semakin memahami anugerah-Nya secara benar. Dan akhirnya, bukan hanya hidup kita yang akan menikmati berkat, tetapi melalui hidup kita, anugerah Allah juga bisa dinikmati oleh banyak orang. Sehingga banyak bangsa akan datang kepada Tuhan dan memasyurkan nama-Nya yang kudus. Teman-teman, marilah kita memberi diri dan menjadikan diri kita sebagai partner Allah agar anugerah-Nya betul-betul nyata, ternikmati, dan menjadi berarti. Sebagai umat yang telah menikmati keselamatan-Nya, hiduplah dalam kekudusan yang sesungguhnya, agar bukan hanya melalui perkataan kita saja orang lain dimenangkan, tetapi melalui kehidupan kita juga orang lain menikmati keselamatan yang dari Tuhan. Amin.